Oke YouTube. Jadi rumor yang beredar akhir-akhir ini di bursa transfer ya, meskipun bursa transfer mungkin kurang 2 bulan lagi ya, atau bahkan 3 bulan setelah Euro 2020, itu rumor-rumornya Rafael Varane nggak mau perpanjang kontrak di di Real Madrid. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu cuma rumor ya. Dan seandainya rumor itu benar, maka Real Madrid itu harus mau nggak mau ngejual doi di musim panas tahun ini, bursa transfer musim panas tahun ini. Nah, doi habis tahun 2022 sama Madrid. Nah, kemungkinan eh, katanya sih MU dan Solskjaer berminat ya dengan Rafael Varane untuk memberi Harry Maguire long term partner, karena untuk 2 musim ini, untuk musim ini sampai sekarang partner yang sering jadi partnernya Maguire adalah Victor Lindelof. Tapi eh, ya emang emang saat ini Lindelof udah bisa ngebawa MU peringkat 2 gitu ya. Partnership antara Maguire dan Lindelof bisa membawa MU ke, ya istilahnya aman lah di zona Liga Champions sekarang ini. Tapi untuk bersaing secara titel, paling enggak Maguire butuh dari sekedar Victor Lindelof gitu loh untuk eh, ini ya, untuk bisa juara gitu kan. Karena target Manchester United aku yakin nggak cukup cuma sekedar zona Liga Champions. Kemudian eh, karena gini ya, kalau dilihat dari Victor Lindelof ini, dia emang emang secara teknik sangat bagus, secara passing sangat bagus, mungkin secara sepak bola oke gitu, konsisten. Cuma ada beberapa saat dia ini sering dibully sama striker-striker lawan. Jadi istilahnya jadi target dari striker-striker lawan, yang terutama yang uh, berbadan berbadan besar atau ahli-ahli dalam arti duel udara sangat oke. Lindelof di sini kalah, out of strength. Strengthnya masih kalah. Ibaratin ketemu sama, misal waktu itu sama pemain West Brom kalau nggak salah, dia kalah duel udara. Cost-nya apa, efeknya apa, United kebobolan. Kemarin pas lawan Tottenham dia miss intercept dari pemain Tottenham, akhirnya Lucas Moura bisa ngirim umpan dengan bebas ke Son. Dan ini adalah kelemahan yang mesti ditambal oleh Ole jika emang benar-benar istilahnya bersaing untuk titel Liga Primer gitu. Dan kemungkinan Rafael Varane adalah jawaban dari pertanyaan ini. Kita udah lihat seberapa konsisten dia di Madrid gitu. Dia juara, dia berpartner dengan Sergio Ramos, eh, dan dia udah istilahnya makan asam garam tim-tim besar gitu kan, juara Liga Champions, juara Piala Dunia. Eh, Titel bukan bukan hal yang lagi dicari dia gitu loh. Menurutku dia emang udah dapat semua, dan saatnya dia nyari tantangan baru gitu loh. Misalnya di Manchester United atau Premier League. Tapi sayangnya info-infonya selain MU, PSG juga minat datengin doi gitu loh. Dan karena Varane juga dari Prancis, PSG juga klub Prancis gitu, mungkin aja ada ini ya, bakal ada hubungan gitu. Tapi kita kesampingan itu dulu deh. Eh, kita coba jejerin di sini, aku nyoba jejerin beberapa pemain yang merupakan center back yang jadi inceran Manchester United. Rumor-rumornya seperti itu.
Dan di sini selain ada Victor Lindelof, ada Rafael Varane, ada juga Ben White dari Brighton, dan juga Konde dari Sevilla. Aku bandingin coba statistiknya secara defense dulu. Kalau secara defense, Ben White ini secara penampilan selalu selalu memberikan lebih gitu loh, karena dia mungkin di Brighton aku sendiri nggak tahu doi seperti apa gitu di Brighton, karena jarang lihat Brighton juga. Tapi lihat dari appearance-nya, dia sepertinya emang sangat diandalkan gitu ya di Brighton ya. Nggak tergantikan gitu loh. 30 match main, sementara sekarang mungkin Premier League 31 ya, 31-an gitu. Berarti dia cuma absen ya sekali, 2 kali mungkin dalam match Premier League gitu. Menit bermain pun banyak. Lebih sering dari semuanya, dia lebih sering tackling. Lebih sering istilahnya menaik ke lawan. Karena apa? Karena semakin gini loh, karena ketika tim yang dibela adalah tim istilahnya kecil yang selalu defense untuk istilahnya mengapproach setiap matchnya dengan defense, dengan bertahan, maka statistik back akan semakin bagus gitu, akan semakin kerja keras gitu. Dalam hal ini kelihatan Ben White dengan tackling yang jauh lebih banyak ketimbang yang lain, begitu juga dengan intercept. Tapi di sini Rafael Varane juga interceptnya juga tidak kalah banyak gitu loh, dan justru back tengah Manchester United yang paling sedikit di sini dari segi tackles maupun intercept. Karena apa? Karena ya memang jarang banget dulu kita lihat Lindelof menang duel baik secara aerial duel ataupun duel-duel di ground gitu. Dan luar biasa di sini Lindelof lebih sering menghasilkan foul. Varane di sini terbaik, jarang melakukan, berarti nggak ada mistakes gitu kan. Yang lain juga rata-rata segitu gitu. Offset nggak penting, clearance juga penting. Nah di sini mulai kelihatan nih, clearance itu lebih pada ini ya, menurutku lebih cocok disematkan ke klub-klub yang emang main di high line gitu, main menggunakan high line, garis pertahanan yang tinggi. Karena dia butuh back yang bisa nge-sweep bola-bola berbahaya gitu, ngesapu bola-bola berbahaya. Dan di sini Varane sangat bisa diandalkan gitu loh. Ini cocok ketika MU main melawan tim kecil yang bertahan secara defensif, secara dalam, low block. Kemudian ketika mereka ada counter attack, ada Varane yang secara clearance sangat-sangat bagus. Dribbling menurutku nggak terlalu penting ya, dribbling di sini. Blocks, nah ini blocks juga salah satu kekuatan Lindelof ya di sini ya, blok. Tapi emang harus diakui di sini Lindelof nggak kalah sama yang lain. Rata. Dan itu bukan, menurutku blok bukan statistik yang harus diperbincangkan. Nah secara passing nih, karena MU sendiri juga itu ya naik gitu loh, ya itu high line, sering main dengan high line, sering kesulitan lawan tim-tim kecil, bahkan main di setengah permainan mereka. Dan kita sering banget lihat Harry Maguire sampai dribbling sampai mendekati kotak penalti lawan gitu loh. Dan itulah salah satu pentingnya center back yang bisa attacking gitu. Itu attacking. Nah di sini Varane
banyak ya golnya. Di sini Konde juga dua dua satu. Ini menurutku Varane secara postur emang mungkin bisa diandelin ketika corner kick gitu-gitu kan, untuk heading. Tapi di sini Lindelof ada assist ini kalau nggak salah, apakah dia ini ya assist yang ngasih ke Rashford ya? Kurang tahu karena emang passing-passing Lindelof dari belakang untuk striker-striker MU yang kenceng, sayap-sayap MU yang kenceng itu kadang menemui sasaran dan bikin berbahaya. Itu salah satu kelebihan Lindelof secara ofensif gitu. Shot per game nggak penting, kayak pas ya kayak pas tipis ya. Secara ofensif menurutku cuma itu sih. Tapi di sini Konde banyak ini ya, banyak menang gitu loh, banyak bagusnya secara ofensif. Mungkin karena gaya main Sevilla juga aku juga jarang lihat. Mungkin abis ini aku akan liatin seperti apa Konde bermainnya. Terus secara kalau MU nyari back yang bener-bener bisa di ini ya, bisa secara ofensif bagus itu, Konde sangat-sangat memberikan efek gitu. Tapi kita lanjutin dulu ke passing ah. Mungkin ini lebih ke karena ini ya, bener, lebih karena cara main Sevilla mungkin yang banyak melibatkan back gitu, karena bener-bener gede gitu kan. Lihat aja perbandingannya dari Konde sama White gitu, dimana passing completion-nya, passing success rate-nya jauh banget ya, 7% gitu kan. Nah, ini dia. Ini yang jadi kelebihan Varane, yaitu long ball per game. Jadi dia yang nggak tahu meskipun ini ya, apakah sukses rate-nya, karena kalau dilihat ini. Jadi ketika dia Real Madrid, eh, kalau dulu ketika main di PES itu orang main Real Madrid tuh tinggal umpan dari belakang ke depan, Ronaldo lari gol. Nah, mungkin ini adalah Varane adalah salah satu kuncinya karena dia sering banget long ball gitu, terbanyak dari yang lain, 3,6 jauh selisihnya. Dan kalau dilihat passing success rate-nya ini termasuk tinggi, nggak beda jauh sama Lindelof ataupun Konde gitu. Berarti angka suksesnya long ball-nya itu termasuk gede gitu loh. Nah, berarti untuk hal ini build up dari belakang Varane itu nggak usah dipertanyakan lagi, dia adalah ball playing defender gitu. Menurutku kalau emang Varane available, jadi kesimpulannya gini ya. Kalau memang di antara tiga orang ini available semua, Varane adalah pilihan yang wajib gitu. Harus dibeli. Nah, tapi di situ juga lihat harga gitu. Karena aku yakin MU nggak cuma butuh back gitu loh. Sayang kalau duit dihabisin buat hanya full ke beli back gitu. Karena aku rasa MU juga butuh striker yang saat ini striker nggak murah harganya gitu. Misalnya bener-bener mau ngincer Harry Kane ataupun Haaland gitu. Ini dua orang ini mahal semua ini. Mungkin bisa di atas 100 juta semua ini kan. Dan itu belum kalau misal MU emang bener-bener pengen Declan Rice. Itu akan lebih butuh duit lagi. Dan Varane ini katanya Madrid mau kalau 60 juta, itu aku juga nggak tahu sih. Tapi rumor-rumornya 60 juta dapat. Kalau emang 60 juta dapat, harus disikat. Dia belum tua-tua amat, masih 27 tahun dan beda setahun doang. Sorry. Iya, 27 tahun, 27 tahun dan seumuran Maguire kalau nggak salah ya. Maguire 25 apa 26 ya? Nggak tahu, pokoknya segitulah. Dan ini adalah dia lagi capai puncak karirnya gitu. Menurutku umur 27 sampai 30 dan aku rasa adalah hal yang tepat itu untuk beli Rafael Varane jika emang available. Kita lihat direktur footballnya MU yang baru bisa nggak dapetin orang ini.
Karena aku yakin akan sangat oke punya ya kalau misal punya Rafael Varane di sini. Mungkin akan jadi partnership yang keren, tapi ya kita lihat seperti apa ketemu di video selanjutnya.